Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nabi ahli al-jannah wal jannah wa ala asrarihim wa anwarihim wa ulumihim min al-fatih barakatuh fi dunya wa dunya wal akhirah. يجعلنا من حزبهم يرزقنا حفظهم ويتوكلنا على بلدهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتح صاحب الكتاب والإسماعيل بن عبد الله بن عبد بن يحيى ثم على صاحب المقام والولاية لك حسين بن أيوب والعدروس ثم على الحبيب عبد الله بن معبد العطاء نفعنا الله بهم وبعلومهم بالدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin kita sudah selesai membahas tentang perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah selesai kita membahas tentang perbuatan Allah. Berarti lengkap. Semua yang sudah kita bahas jumlahnya ada 50. Yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1.
jumlahnya 41. Ditambah lagi sifat Nabi yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1, 9. Berarti 41 ditambah 9 jumlahnya 50. Maka 50 inilah disebut aqidatul Islam. Akidah keimanannya orang Islam. Siapa orang Islam yang enggak mengetahui ini berdosa. Jadi wajib ini, sampai dikatakan oleh ulama awwalu wajibin. Kewajiban pertama bagi orang Islam mengenal dasar-dasar agama mereka. Mana dasar agama kita? Ya ini, mengenali sifat-sifat Allah dan sifatnya para rasul, karena ini adalah isinya dari 2 kalimat syahadat. Jadi jangan buru-buru kalian jadi ahli wiritan. Belum apa-apa udah wiritan. Baru belajar bahasa Arab, selesai belajar bahasa Arab, wiritan. Ada yang baru belajar bahasa Arab, selesai ngajinya Quran hadis. Rusak, cara begitu rusak. Cara beragama kamu gak akan sampai pada tujuan yang benar. Karena yang namanya beragama itu dibangun dari pondasi keimanan yang kokoh, keimanan yang benar. Caranya gimana bangun keimanan yang benar? Ya kenali dulu sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi, baru dibangun bangunan di atasnya. Sholat, puasa, haji, zakat, mau wiritan, mau kenal Quran, hadis, tafsir lengkap, dibangun di atas pondasi keimanan yang benar. Kalau enggak, rusak nanti semuanya. Tiba-tiba kok kamu jadi ahli hadis, jadi ahli Quran, ahli tafsir, tapi nggak ngaji akidah, nanti banyak penafsiran yang akan keluar jalur. Tahu-tahu ada Allah di atas, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah kalau malam sepertiga malam turun, nanti naik lagi menjelang pagi. Rusak semuanya. Gara-gara apa? Baru belajar bahasa Arab, langsung hadis, langsung Quran, nggak mendasari dulu dengan akidah. Ada lagi belajar bahasa Arab, selesai wiritan, baca wirid ribuan. Apa jadinya? Ketika datang khotir Rahman, ketika datang bisikan, datang petunjuk, dia nggak bisa bedain ini petunjuknya Allah, petunjuknya setan, petunjuknya siapa, dia nggak bisa bedain tuh. Ketika muncul di pikirannya sebuah pertanyaan, dia nggak bisa jawabnya. Kenapa? Karena nggak didasari pondasi keimanan yang benar. Jadi agama itu diatur, dituntun kita sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan buru-buru mengerjakan sesuatu atas maunya kita sendiri, tapi ikuti tuntunannya para ulama, tuntunannya para aulia kita yang mereka sudah jelas hasilnya. Dengan cara-cara ini mereka jadi wali-walinya Allah. Coba lihat Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus jadi wali-walinya Allah. Kenapa? Ya beragamanya sesuai pondasi. Kenal mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Kenal yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, yang jaiz bagi Nabi. Baru melangkah dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya, fikih, belajar hadis, belajar tafsir, baru mau belajar tasawuf, wiritan. Maka akan hasilnya menaikkan derajat kamu pada sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak gimana? Cara beragama kita rusak. Jadi setelah selesai kita membahas
50 akidah Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Beliau melanjutkan bahwa yang 50 akidah yang kita telah pelajari itu bisa dikumpulkan dalam satu kalimat. Kan kita ngaji panjang nih ya, panjang ya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 21 yang jaiz, belum sifat Nabi, kan panjang. Itu yang panjang itu semua bisa kita kumpulkan dalam satu kalimat. Ini kecerdasannya para ulama kita nih dalam menyimpulkan sesuatu. Diajarkan Nabi apa enggak begini Bib? Nabi mengajarkan pokok-pokok perkara. Seperti rukunnya sholat oleh Imam Syafi'i diringkas jadi 1:13. Dalam hadis Nabi enggak ada. Sholat 6 rukunnya mana dalam hadis enggak ada. Tapi kecerdasannya ulama kita bisa menyimpulkan dan menyusun ini hingga kita mudah orang setelahnya mempelajari tentang agama, baik masalah akidah ataupun masalah fikih gitu. Jadi jangan tanya mana dalam hadisnya, ada nggak di Quran hadis? Lu mah taunya dalil aja. Ulama kita udah cerdas, dia bisa menyimpulkan dari ribuan hadis, disimpulkan oh sekian nih rukun sholat. Nah kalau mau dibaca hadisnya, lu ngiler nanti dengernya. Salat, wudu, mereka bisa menyimpulkan nih rukunnya, ini syarat-syaratnya, ini yang membatalkannya. Jadi sebuah buku yang rapih tertata gitu. Dari mana asalnya? Ya dari Quran hadis. Emang dari mana lagi asalnya? Sumber hukumnya orang Islam ya dari situ. Begitupun akidah yang 50 ini sumber hukumnya ya dari Al-Quran dan hadis. Dari mana lagi kalau nggak ada sumbernya dari situ? Ulama-ulama membuat perinciannya, kemudian membuat kesimpulannya. Jadi yang 50 akidah ini bisa kita simpulkan, kata beliau, akan bisa kita kumpulkan kalimat ini di mana? Di dalam 2 kalimat syahadat gitu. Jadi 50 ini menjadi isinya 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kamu sudah bersyahadat, ditanya apa sih isinya 2 kalimat syahadat? Nggak tahu. Berarti kamu nggak pernah ngaji ilmu akidah, nggak pernah ngaji ilmu tauhid, nggak pernah ngaji ilmu usuluddin namanya, dasar-dasarnya agama. Kenapa? Karena ini adalah isinya 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu bukan mantra yang kalau kamu ucapkan terbangga, nggak begitu, enggak. Kalimat syahadat itu sesuatu yang mengandung isi, yang isinya jadi pedoman kita dalam menjalankan semua rukun setelahnya. Rukun Islam kita pertama syahadat, setelahnya baru sholat, puasa, haji. Selama ini yang dikaji oleh ulama-ulama kita pertama sholat, puasa, zakat, haji. Syahadat nggak pernah dikaji. Maka kenapa sekarang bermunculan kelompok-kelompok yang baru ada ISIS, Syiah, Wahabi, Salafi, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah, Mu'tazilah? Ya karena ini ditinggalkan satu ajaran hingga mereka punya asumsi yang macam-macam, bermunculanlah akidah yang berbeda-beda. Karena dasar pertamanya ditinggalkan hingga mereka yang nggak ngaji ini muncul di pikirannya bermacam-macam pendapat hingga mereka bentuk kelompok masing-masing. Iman kepada Allah harus begini, iman pada Allah harus begini. Kenapa? Karena ditinggalkannya satu pelajaran, tiba-tiba di pelajaran kita langsung fikih, sholat. Kok tiba-tiba sholat? Padahal ada yang pertama 2 kalimat syahadat.
Kalau sholat itu ada isinya, ada rukunnya, ada syaratnya. Puasa juga ada isinya, rukunnya, syaratnya. Haji ada isinya, ada rukun. Syahadat juga demikian. Tapi ini nggak pernah dikaji. Bahkan banyak orang-orang kita sampai tua-tua nggak pernah ngaji. Ini nggak ngerti ini pelajaran apa sih, ya Allah. Padahal dari kecil kita udah disuruh ngapalin Allah wujud kidam baqo mukhalafatul wadisi. Itu pondasi. Maka sejak kecil anak kita disuruh ngapalin. Cuman anehnya begitu mereka balik gak pernah diajarkan maknanya. Kenapa? Guru yang ngajarinnya udah habis. Hingga dari kecil ngapalin doang, gak pernah sampai bisa mengkaji maknanya Allah wujud kidam baqo. Kitabnya banyak. Kamu cari di toko-toko kitab tauhid banyak, tapi kamu boleh cek, Pak. Kamu ke toko buku nih, mau beli kitab tauhid, apa judulnya, Nak? Apa judulnya lah? Nanti orang yang jual akan nyari kitabnya di paling bawah sendiri. Udah nggak laku. Diambil, ini ya Nak, wah, udah debu semua, harganya paling 3.000. Paling mahal 5.000. Kenapa? Nggak laku kitabnya. Padahal itu dasar agama kita, pondasi agamanya orang Islam, asasul Islam. Tapi sekarang mulai ditinggalkan, mulai nggak pernah dikaji. Kenapa? Kita pengen beragama instan, buru-buru. Ada yang pengen jadi ahli zikir, pengennya terbang, kasyaf, pengen baca hatinya orang, datengin uang banyak, pengennya begitu. Ada yang langsung pengen jadi ahli hadis, ngerti tafsir Quran, ngerti makna-makna Al-Quran. Padahal nggak dibangun dengan pondasi yang benar. Kalau kamu melihat B.J. Habibie tiba-tiba bisa bikin pesawat, menghasilkan duit banyak, enak. Coba kamu tanya bagaimana caranya dia belajar dulu. Ya dari nol, satu persatu dipelajari. Bukan tiba-tiba baca buku cara bikin pesawat pinter. Nggak bisa begitu. Kalau ada orang kok tiba-tiba baca ilmunya hadis, baca buku hadis langsung pinter, wah semua orang nggak mau sekolah, tinggal baca buku aja. Tapi nggak bisa. Kamu mau jadi ahli sufi, tiba-tiba baca bukunya sufi atau jadi sufi, nggak bisa. Harus ada pondasi dari awal dibangun, apa bangunan setelahnya, lalu setelahnya apa, terus bertahap demi tahap sampai terbentuklah menjadi sesuatu gitu. Jadi yang dikaji oleh ulama kita dari awal 50 akidah yang sudah kita pelajari oleh Habib Utsman disimpulkan 50 akidah itu akan bisa dirangkai dalam satu kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada yang ngomong, oh nggak bisa, pelajaran yang banyak kok masuknya ke situ, nggak bisa, tinggalkan perdebatan. Jangan ngurusin orang-orang yang nggak mau paham. Jangan ngurusin orang-orang yang nggak ngerti caranya membentuk ini menjadi sebuah kesimpulan. Tinggalkan perdebatan. Kamu nanti ketika sudah tahu caranya akan, oh ternyata bisa ya. Kalimat yang 50 itu, akidah yang 50 itu bisa kita masukkan dalam 2 kalimat syahadat. Hingga setiap kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pikiran kita dibawa mengingat semua akidah yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kamu kok nanti zikiran lagi nih, diundang sama tetangga kamu zikir, ngapain zikirnya? Baca la ilaha illallah tahlilan. Mulai besok tahlilannya sudah ingat kepada Allah.
Bukan tahlilannya ingat kepada berkat. Kemarin tahlilan yang diingat berkat, la ilaha, palanya nengok, berkatnya mana? Berkat mana? Kapan keluarnya? Hatinya nggak mengenal apa isinya la ilaha illallah. Kenapa? Lah karena nggak pernah ngaji, gimana mau tahu isinya? Nah kalau dikaji isinya, baru kamu akan tahu, oh ternyata itu kandungannya, yaitu 50 akidah. Terus gimana Bib caranya memasukkannya? Oh, caranya memasukkan 50 ini ke dalam 2 kalimat syahadat. Yang pertama kita akan masukkan dulu sifat-sifat Allah ke dalam la ilaha illallah. Terus sifat-sifat Nabi ke dalam Muhammadur Rasulullah. Dari kalimat la ilaha illallah kalau diterjemahkan artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna apa? Terjemahnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya mau nanya, Tuhan itu pengertiannya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini Tuhan ini apa pengertiannya? Apa? Secara agama, menurut semua agama, pengertiannya Tuhan itu adalah zat yang berhak disembah. Maka siapa saja yang punya sesembahan, maka sesembahannya itu adalah Tuhannya. Kalau ada orang kok menuhankan matahari, maka matahari akan disembah. Yang menuhankan patung, maka patung akan disembah. Yang menuhankan api, maka api akan disembah. Karena Tuhan itu zat yang berhak untuk disembah. Ini makna ini menurut agama. Agama mana saja. Jadi kalau makna ini kita masukkan dalam la ilaha illallah, Tuhan tadi, kalimat Tuhan kita buang, kita ganti makna yang tadi. Jadi gimana? Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhannya dibuang tuh. Kalau kamu ngertiin ini selamanya cuman la ilaha illallah, itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu artinya ente baru masuk Islam, belum kenal maknanya Tuhan. Kalau baru masuk Islam pantas nggak kenal Tuhan. Lah ente jadi orang Islam mulai kapan? Saya mau nanya, ente jadi orang Islam mulai kapan? Nggak ada mulainya. Kira Tuhan nggak ada mulainya. Ente jadi orang Islam dari kecil sampai gede masih ngartiinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu aja ngartiinya. Itu makna terjemah. Terjemah itu dari bahasa Arab ditranslate, diartikan ke bahasa Indonesia, bukan dimaknai. Mestinya kamu sudah bisa memaknai, oh Tuhan itu artinya zat yang berhak disembah. Berarti la ilaha illallah artinya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu mesti maknanya. Itu kalau mau dimaknai secara agama. Dan ini menurut agama mana saja, indah syar'i maknanya begitu. Tapi makna itu masih timbul pertanyaan. Kalau Tuhan itu zat yang berhak disembah, lah Tuhan yang mana yang berhak disembah? Gitu. Yang seperti apa yang berhak disembah itu? Kata orang Islam, ya Allah, Bib. Kata orang Islam. Kata orang Nasrani, ya Yesus. Kata orang Buddha, ya Siddhartha. Kata orang Hindu,
Yaitu Brahma. Kan nggak jelas juga ini berarti maknanya. Makna itu masih belum mengerucut gitu loh. Masih belum bisa memberikan kita paham yang Tuhan itu yang bagaimana. Saya ngerti kalau sudah ketemu ini Tuhan, maka dia berhak disembah. Tapi yang namanya Tuhan, kriterianya harus bagaimana gitu loh untuk disebut sebagai Tuhan. Maka ulama ahli tauhid memberikan definisi atau takrif atau penjelasan, pengertian tentang apa makna ketuhanan menurut ilmu tauhid. Makna ketuhanan indah ilmu tauhid dimaknai dua makna. Yang pertama, Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, gitu. Yang kedua, segala sesuatu membutuhkan dia. Itu baru mengerucut tuh. Oh, ternyata yang harus saya sembah itu adalah Tuhan yang keadaannya dia itu tidak butuh pada segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang lain semuanya butuh pada dia. Maka itulah namanya Tuhan. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Kalau bingung lagi. Jadi menurut ilmu tauhid, takrif atau definisi Tuhan ditakrif dengan dua definisi. Tuhan adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Jadi kalau pengertian ini kita masukkan dalam la ilaha illallah, jadi gimana? Tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh pada dia kecuali Allah. Jadi pengertian tuh. Jadi sekarang kamu jangan ngertiinnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah itu makna kecil namanya. Tinggal kamu mau pilih, saya mau mengartikan ini dengan cara syariat atau cara ahli tauhid. Kalau cara syariat berarti tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau caranya ahli tauhid, tidak ada zat yang tidak butuh pada segalanya dan segalanya butuh kepada dia kecuali itu hanya Allah. Maka dari pengertian inilah dalam ilmu tauhid nanti semua akidah akan kita masukkan ke dalamnya, gitu. Dari pengertian zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh dia, dari sinilah semuanya akan jadi jalan kita memasukkan seluruh akidah. Kenapa Tuhan itu nggak butuh segala sesuatu? Oh, karena dia pada dirinya terdapat 11 sifat, gitu. Kan yang wajib bagi Allah ada berapa? Yang wajib berapa? 20. 20 itu kita bagi dua berarti. Yang 11 sifat menunjukkan Allah zat yang tidak butuh segala sesuatu. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 9. Yang 9 berarti masuk ke dalam segala sesuatu membutuhkan dia. Jadi ya kamu nyebut la ilaha illallah, masuk tuh wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajib kudrat, iradat, ilmu. Teringat makna ini dari pengertian Tuhan. Kalau kamu nggak bisa memahami pengertian Tuhan, ya selamanya nggak bisa memasukkan 20 ini ke dalamnya, nggak bisa. Karena nggak ada jalannya, nggak ada.
jalannya untuk masukin dari pengertian Tuhan. Tuhan dulu kita definisikan, nanti dari definisi itu baru kita masukkan semua sifat-sifat ini ke dalamnya. Nyambung apa nyambung? Nyambung enggak? Jadi definisi pertama, dia tidak butuh segala sesuatu, memasukkan berapa? 11 sifat. Segala yang lain butuh sama dia, memasukkan 9 sifat. Kita cek. Kalau nggak dicek nggak ngerti nanti. Apa 11 sifat itu apa, Beb? 11 sifat itu yang pertama namanya wajibul wujud. Yang kedua wajibul qidam, wajibul baqa, wajib mukhalafah, wajib qiyamuhu binafsih. Terus wajib sama, wajib basor, wajib kalam, wajib sami'an, basiron, mutakalliman. 11 ini menunjukkan dia maha kaya. Dia tidak butuh segala sesuatu. Kaya itu artinya apa? Mampu, punya. Kaya itu, kalau kaya diartikan Allah itu maha mempunyai segalanya, maka makna itu sama dengan maknanya pada makhluk. Ada orang kaya, ditanya kenapa dia kaya? Karena mempunyai sesuatu. Kalau dia punya banyak uang berarti kaya. Kalau dia punya banyak rumah berarti, kalau dia punya banyak utang, kayak siapa? Nggak usah diomongin lah, kita tahu lah, rajanya utang. Lah kalau Allah dimaknai begitu, Allah maha kaya karena punya langit bumi. Dan nanti pertanyaannya, sebelum langit bumi diciptakan Allah kaya nggak? Miskin dong. Oh, nggak punya apa-apa sih. Langit nggak punya, bumi nggak punya, makhluk nggak punya. Kayanya dari mana? Kalau memang kaya itu artinya memiliki sesuatu. Jadi artinya kaya bagi Allah, ghaniyu'an, itu diartikan Allah itu tidak butuh. Itu kaya yang sebenarnya adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi ada langit bumi ya Allah nggak butuh, nggak ada langit bumi juga Allah nggak butuh. Menunjukkan Allah maha kaya, gitu. Jadi Allah itu bikin langit bumi bukan untuk dirinya, bukan. Allah nggak butuh sama langit bumi, nggak butuh. Sama segala yang Allah ciptakan nih, Allah nggak butuh kan. Makanya ente mau ibadah ya Allah nggak tambah mulia, ente mau maksiat Allah nggak tambah kurang derajatnya. Kenapa? Allah itu sempurna. Allah sudah tidak membutuhkan segala sesuatu, hingga dia disebut namanya ghaniyul mutlak. Apa saja yang Allah nggak butuhkan, ulama membuat kesimpulan yang Allah tidak butuhkan ada 5. Berapa? Allah nggak butuh pencipta, Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh penyempurna, Allah nggak butuh bantuan, Allah nggak butuh kepada yang diciptakan. 5 nih. Kalau kita butuh pencipta, butuh bantuan, butuh disempurnakan, butuh yang kita kerjakan hasil, butuh nggak? Butuh. Kalau kita butuh tuh. Kalau Allah mutlak tidak butuh segalanya.
Nah, 11 sifat tadi itu menunjukkan pada ini, nggak butuh pencipta. Kenapa? Yang pertama, Allah wajibul wujud. Wajibul wujud itu yang bagaimana? Yang dirinya itu memang asli ada. Kalau kita kan tadinya nggak ada, terus jadi berarti kita butuh dicipta. Lah kalau Allah aslinya ada, hingga disebut dia namanya wajibul, dia nggak butuh diciptakan. Loh. Pertama tuh, yang menunjukkan Allah Maha Kaya, nggak butuh pada pencipta apa? Dia bersifat wajibul wujud. Yang kedua, wajibul qidam. Apa? Tidak berawal. Kalau kita ada awalnya, makhluk semuanya ada awalnya. Tadinya nggak ada, jadi ada. Maka diawali oleh tiada, kemudian menjadi ada. Nah, pasti ada yang mengawali. Siapa? Yang mengawali, yang menciptakan kita adalah Allah. Lah kalau Allah ada awalnya enggak? Ya enggak ada awalnya. Kenapa? Karena dia adalah zat yang azali, yang wajibul wujud. Wujudnya enggak ada permulaannya, hingga dia enggak butuh pada pencipta. Wajibul qidam, wajibul baqa, dia tidak berakhir. Maka ketika dia tidak berakhir, berarti dia tidak butuh lagi pada pencipta untuk mengakhiri dirinya. Kalau kita berakhir, kamu itu butuh untuk diakhiri wujudnya. Coba kalau ada orang umurnya udah 100 tahun, 200 tahun, jalan susah, makan susah, ngunyah susah, pengen mati nggak kira-kira? Apa masih pengen panjang umur? Hah? Mau kemana-mana susah, mau berak cebok susah, mau kencing susah, mau yang ngurusin udah nggak ada, pengen mati nggak kira-kira? Butuh yang matiin nggak? Jadi butuh yang mengakhirkan. Allah nggak butuh. Allah wajibul baqa, wujudnya selama-lamanya, nggak ada akhirnya. Terus wajib mukhalafah, berbeda dengan segala yang diciptakan. Allah itu nggak sama dengan makhluknya, maka menunjukkan Allah nggak butuh diciptakan. Kenapa? Sesuatu yang diciptakan pasti ada samanya. Kalau saya bisa menciptakan satu rumah, maka saya bisa bikin 1000 rumah yang sama. Saya bikin satu motor, saya bisa bikin 1000 motor yang sama. Allah bisa bikin satu matahari, Allah bisa bikin 1000 matahari yang sama. Itu namanya pasti yang dibikin ada persamaannya. Kalau Allah mukhalafah, karena Allah bukan sesuatu yang diciptakan, hingga nggak akan ada persamaannya. Terus qiyamuhu binafsih, dia berdiri sendiri. Allah nggak butuh pada tempat, Allah nggak butuh pada zat yang lain. Maka kalau dia ngomong Allah ada di atas, Allah duduk di singgasana, nah, ngarang aja. Berarti dia nggak berdiri sendiri, dia masih butuh sesuatu. Allah Maha Kaya, nggak butuh tempat, nggak butuh yang lain. Terus sama basor kalam, sami'an basiron mutakaliman. Apa ini? Melihat, mendengar, berbicara itu adalah sifat sempurna. Kalau kamu ada seseorang yang buta, dikatakan orang yang apa? Orang yang apa? Cacat. Tuli cacat. Bisu cacat. Maka itu ada tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, tuna apalagi? Udah gue jangan banyak-banyak tuna melulu. Maka tuna itu maknanya nggak sempurna. Nah Allah itu maha melihat, menunjukkan dia maha sempurna, maha mendengar, maha berbicara.
Zat yang wajib bersifat ini maka nggak butuh disempurnakan. Kalau kita lahir bisa melihat nggak? Bisa mendengar? Bisa bicara? Butuh disempurnakan. Butuh dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih pembicaraan. Jadi kan kita ini butuh disempurnakan. Nah, Allah Maha sempurna. Jadi 11 ini menunjukkan Dia Maha Kaya, tidak butuh pada segala sesuatu. Gitu. Nanti masuk lagi satu nih, apa? Perkara jaiz. Masuk di mana? Masuk dia nggak butuh segala sesuatu. Apa itu jaiz? Allah menciptakan langit bumi dan Allah nggak butuh sama yang diciptakan. Dalam menciptakan langit bumi, Allah nggak butuh bantuan siapa-siapa, maka sempurna. Nggak butuh pencipta, nggak butuh penyempurna, nggak butuh kepada tempat, nggak butuh pada makhluknya, dan nggak butuh pada penolong. Mana? Masuk 11 sifat ditambah satu lagi perkara jaiz, yaitu Allah boleh-boleh saja bikin langit bumi, Allah boleh-boleh saja tidak bikin langit bumi. Tandanya Allah nggak butuh sama segala sesuatu itu. Terus 11 sifat sudah kita bicarakan, tinggal 9 sifat. Apa yang 9 sifat? Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah dibutuhkan oleh segala sesuatu dari makhluknya. Semua yang diciptakan butuh kepada Allah karena Allah bersifat kudrat, mampu. Kalau Allah nggak bersifat mampu, kira-kira kamu butuh sama Allah nggak? Butuh nggak sama Allah? Ya nggak butuh. Kenapa? Wong dia nggak bisa bikin saya, ngapain saya butuh sama dia? Nah, karena Allah bisa bikin saya, maka saya butuh kepada Allah karena Dia bisa menciptakan makhluknya. Ilmu, hayat, kudrat, iradat, ini sifat yang berkaitan sama menciptakan segala sesuatu. Karena adanya sifat-sifat ini, maka kita butuh kepada Allah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, ini sama sifat-sifat yang menunjukkan pada kekuasaannya Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Terus tambah lagi esa. Andai ada dua Tuhan, kita nggak akan butuh pada Allah. Bisa jadi kamu butuh sama Tuhan yang sebelah. Tapi Tuhan cuma satu. Berarti semuanya harus butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Dialah yang menciptakan segalanya. Lengkap nih, 20 sifat yang wajib ditambah satu yang jaiz, masuk ke dalam la ilaha illallah. Kalau mau ditambahin, kalau yang wajibnya 11 masuk dalam makna istighna maha kaya, berarti mustahilnya juga 11. Kan 20 wajib, 20 mustahil. Kalau yang wajib dibagi 2, berarti yang mustahil juga dibagi 2. Wajibnya masuk dalam satu makna 11 sifat, mustahilnya juga 11. Yang satu lagi masuk 9 sifat, mustahilnya juga ada 9 masuk tuh. Ditambah lagi satu perkara jaiz. Berarti masuk dalam la ilaha illallah berapa? 41 sifat. Jadi asal kamu dzikir la ilaha
illallah. Ketika baca la ilaha disunahkan memanjangkan la ilaha illallah. Kenapa la dipanjangkan? Agar kamu bisa masuk ke dalam makna-makna zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia. Ingat makna itu. Kalau enggak, ya yang diingat hanya nasi berkat. Kalau kiainya yang baca, ingatnya amplop. Enggak ingat makna yang ada di dalam dua kalimat syahadat. Lah boleh enggak Beb saya baca ini pakai gedek-gedek sono sini? Boleh, terserah kamu mau sambil kayang juga boleh kamu. Itu namanya orang-orang ahli thariqah. Mereka punya cara untuk menata hati mereka. Ada yang pakainya menarik nafas, turun nafas, terserah. Mau loncat sana, loncat sini, mau kaki di atas, di bawah, terserah. Yang penting makna ini hadir ke dalam hati kamu. Kalau gedak-gedeknya kenceng, jengklat-jengklit kenceng, makna ini nggak hadir, nggak usah ngerepotin. Dulu Nabi waktu sahabatnya kalau pas zikir goyang nggak Beb? Goyang. Banyak saksinya, banyak hadis yang menjelaskan. Pelan apa kenceng? Urusan pelan kenceng masing-masing, tinggal selera kamu seleranya kenceng apa. Jadi boleh saja zikir pakai gedak-gedek boleh, tapi yang jadi inti bukan gedak-gedeknya, yang jadi inti makna ini hadir ke dalam hatinya. Kalau enggak, berarti syahadat kamu hanya bio. Syahadat ikut-ikutan, bukan syahadat yang muncul dari hati kamu dengan ilmu pengetahuan. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan sebentar. Fadhal.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبعده المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووافقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, jadi kalau ada yang ngomong nggak bisa akidah ini disimpulkan dalam satu kalimat, nggak bisa, tinggalkan perdebatan. Kita sudah menunjukkan bahwa seluruh akidah yang 41 bisa masuk dalam la ilaha illallah. Masuknya lewat mana? Lewat kalimat Tuhan, gitu. Tuhan kita berikan definisi. Apa definisinya? Zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Dari dua definisi ini masuklah 11 sifat kepada definisi yang pertama, 9 sifat pada definisi yang kedua. Maka jadilah seluruh akidah yang kita pelajari bisa masuk ke dalamnya, dalam la ilaha illallah. Maka seseorang ketika dia berzikir kalimat ini, jangan sampai di hatinya lalai kepada maknanya yang sudah kalian pelajari. Karena ini adalah cara kita untuk mengingatnya. Kalau kita mau baca kitab ini kan kepanjangan, biar gampang ingatnya gimana? Setiap kita baca la ilaha illallah, ingat di dalamnya ada definisi ketuhanan. Dalam definisi itu ada penjelasan tentang semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sulit Bib untuk nginget langsung Bib. Memang kalau pertama sulit. Orang juga pertama semuanya sulit. Naik sepeda pertama sulit. Jalan juga pertama sulit. Naik mobil pertamanya sulit. Pertamanya sulit semua. Ketika sudah terbiasa nanti mudah. Nah, kalau yang sulit itu nggak mau dicoba, ya selamanya nggak akan bisa. Jadi bertahap nih, la ilaha illallah. Nanti Habib Usman akan ngajarin tuh. Caranya gimana pertamanya? La ilaha illallah, tidak ada zat yang maha kaya hanya Engkau ya Allah. Baca lagi la ilaha illallah, tidak ada zat yang mengatur hidup saya hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang menjadikan rezeki saya hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang bisa menggerakkan, mendiamkan saya hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang memberikan manfaat hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah, baca lagi, tidak ada zat yang memberikan madarat hanya Engkau ya Allah. Terus satu. Nanti lama-lama akan terbiasa dan bisa menghadirkan yang lebih banyak. Kalau udah satu dicoba, nanti ketika dipanjangkan lainnya muncul tuh, dia zat yang maha kaya, dia qidam, baqa, mukhalafah, muncul tuh. Akan timbul keindahannya ketika kamu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini adalah makna yang akan membawa kamu selamat ketika ini bisa kamu ingat pada hari kematian kita.
Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayat kita sambil mengingat makna ini, maka orang itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena nggak ada akidah yang lain selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada prinsip keimanan yang lain selain prinsip keimanan yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jaga akidah ini, ulang-ulang akidah ini, tancapkan ke dalam hati sanubari kita, jangan sampai ini terlepas lagi hingga hari kematian kita. Kok sekarang belum paham, Bib? Besok ngaji kita ulang lagi. Belum paham, Bib? Ngaji kita ulang lagi sampai paham, sampai mati. Kenapa? Karena perintahnya thalabul ilm itu sampai hari kematian kita. Perintahnya ngaji itu sampai kita dibawa ke kuburan. Bukan wajibnya ngaji cuman sekali, enggak. Terus sampai datangnya pemahaman kita, udah datang pemahaman, diulang lagi hingga semua ini mendarah daging di dalam diri kita. Ketika sudah mendarah daging, menyatu dengan jiwa kita, bangun tidurnya kita ingat dia, mau tidurnya kita ingat dia, dalam keadaan susah ingat dia, dalam keadaan mudah ingat dia, dalam keadaan senang ingat dia, hingga nggak ada lagi yang pernah kita lupakan dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kamu orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang muwahhidin, yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi jalannya kita untuk selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Kalau di kitab aslinya Bib Usman sampai bikin bagan begitu tuh, dirinci sama dia. Nih, yang muka apa istighna, ini yang iftikor, agar memudahkan kita untuk memahaminya. Cuman yang dengar karena orang-orang yang udah mau game semua, yang nyatet aja enggak, mudah-mudahan pikirannya paham, mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk memasukkan ilmu ini ke dalam sanubari kita. Kenapa? Dasarnya sejak kecil kita udah hafal wujud qidam baqo, hingga tinggal menambahkan sedikit, mulai sedikit, mudah-mudahan akan jadi paham yang membawa kita husnul khatimah. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seorang muslim haram hukumnya kan mengucapkan selamat Natal yang merayakan dari pihak. Yang saya tanyakan, kalau orang muslim berfoto sama Tuhannya orang kafir itu gimana gitu? Akidahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto orang muslim itu sama patung Buddha atau sama dewi-dewi Parti. Jadi kita jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau fotonya itu tujuannya membanggakan, tujuannya mengidolakan, ya tasyabbuh namanya. Orang yang mengikuti suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Ada orang pakai kalung salib, tujuannya apa? Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti ya nggak apa-apa. Kalau ngerti itu atributnya orang kafir, dia niru karena bangga sama orang kafir, maka dia tasyabbuh.
mengikuti kaum tersebut. Kalau dia orang kafir, dia ikut menjadi bagian dari kelompok mereka. Jadi kita sudah punya tempat-tempat yang kita banggakan. Kecuali kita foto sama mereka, tujuannya nggak ada tujuan yang lain selain oh ini cagar budaya, ini ada apa karya seni, beda nih, bukan urusan sama sesembahan, nggak ada urusannya sama menyembah sama yang lain, itu sudah bukan masalah akidah. Tapi kalau sudah fotonya untuk memuliakan, mengagungkan, maka kita sudah rusak akidahnya, sudah mengikuti pahamnya orang-orang yang di luar agama Islam. Karena memuliakan mereka, mengagungkan mereka sama dengan mengikuti ajaran mereka. Sedangkan kita sudah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imaman. Berarti yang kita harus banggakan apa? Ya tradisi Islam, ajaran Islam, peninggalan Islam. Kalau mau foto, ono di Ancol tuh, di sejarahnya Nabi Muhammad. Nah, foto tuh sama sendalnya Nabi, tongkatnya Nabi, sorbannya Nabi, daripada foto sama im siapa tadi? Nah, itu kapal dia begitu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Beb, saya punya teman kerja di gereja. Dia karena di situ nggak ada masjid, dia sholat di dalam gereja gimana Beb? Mohon pada saya. Nggak apa-apa. Yang penting kan nyembahnya tetap pada Allah. Namanya yang tempat yang nggak boleh dipakai sholat itu kuburan sama kamar mandi. Itu tempat yang nggak boleh dipakai sholat. Kenapa? Najis. Satu lagi, tempat pemotongan hewan. Kenapa? Najis. Nah kalau di gereja gimana, Bib? Lah kalau memang orangnya kerjanya di situ, dia nggak sempat keluar, ya nyempil aja di pojok situ. Yang penting ngadepnya kiblat, nggak ada masalah. Tetap sholatnya sah. Walaupun ngadepnya patungnya gimana, Bib? Nggak apa-apa. Telanjang nggak apa-apa. Perlu pakai baju dulu gitu? Nggak usah. Karena seorang itu hatinya langsung sama Allah walaupun di depannya ada siapa. Ya kayak kamu sholat berjamaah lah, depan kamu orang, kamu nggak ada urusan sama dia. Kamu sujud nyembahnya siapa? Allah, nggak ada sama depan kamu, nggak ada urusan. Karena tiap kita sudah takbir, hatinya yang diingat adalah Allah. Mau depannya siapa aja nggak ada urusan. Ya. Jadi bukan menghormati tempatnya, tapi karena kepepet nggak ada tempat yang lain. Boleh sah sholatnya, nggak ada masalah. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin menanyakan masalah faktor umur manusia. Karena kita umur ini kan sudah dikontrak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan orang ini minta panjang umur. Nah, mekanisme panjang umurnya bagaimana nih? Artinya menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur itu harapannya umurnya barokah gitu. Duhur sampai asar. Ada orang yang baru azan duhur, baru ngerokok 2 batang, udah asar aja nih. Itu namanya nggak berkah gitu loh. Ada yang dari azan duhur dia bisa makan, bisa silaturahmi, bisa ziarah, bisa zikir, kayaknya panjang. Nggak asar,
asar tuh harapannya begitu gitu loh, waktunya barokah. Jangan ya Allah mudah-mudahan umur saya 150 tahun, ya Allah repot. Udah teklik yang mau nolongin siapa, yang begitu apa nggak ribet. Imam Syafi'i itu usianya muda, Imam Nawawi usianya muda, tapi umurnya barokah sampai sekarang, ilmunya sampai kepada kita. Coba, itu namanya barokah umur. Jadi kita harapannya itu, kalau cuman pengennya umurnya panjang yang usianya sampai 60, 70 tahun, 90 tahun, namanya mau nyusahin diri gitu. Kecuali kalau ente tambah tua, tambah sehat, tambah gagah, nggak apa-apa. Quran mengatakan waman nu'amirhu nunakishu. Kalau aku sudah menambahkan usianya, maka aku lemahkan dia. Lalu ngapain? Udah teklok ya mengurusin, kecuali kamu usianya nambah, di kanan kiri istrinya juga nambah, nggak apa-apa, ada yang ngurusin namanya. Udah umurnya teklok nggak ada yang ngurusin. Ya, jadi harapan kita mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur saya, maknanya berkahkan umur saya biar bisa manfaat, mendapatkan banyak amal soleh. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman, Islam, ihsan itu rukunnya agama. Kalau kita selama ini hanya kenal rukun Islam, rukun iman, itu baru dua bangunan agama kita. Sebenarnya bangunan agama kita ada 3, iman, Islam, yang satunya ihsan. Maka ketika kita beragama Islam harus membangun 3-tiganya ini. Kalau nggak bangun 3-nya ini berarti belum membangun agama. Dari mana 3 ini? Dari hadis yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril bertanya, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Maka Nabi mengatakan, barusan Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi agama itu isinya ada 3. Nah, apa ini? Iman itu pondasi agama. Ada iman pada takdir baik, takdir buruk, iman kepada hari akhir, iman kepada adanya malaikat, iman kepada adanya kitab-kitab. Selain iman pada Allah dan Nabi Muhammad, itu pondasi namanya. Dari pondasi itu baru terbangun bangunan di atasnya. Ada sholat, ibadah yang lain, puasa, haji, dan yang lain-lainnya, bekerja, cari halal, kawin. Ketika bangunan ini menemui kegagalan, menemui segala satunya, kita sudah punya dasar, ada yang namanya takdir, gitu. Kalau orang di awalnya nggak iman sama takdir dulu, baru bikin bangunan, nanti di atas bangunannya ada kecewa,
ada nggak rela, stres, gila, bunuh diri. Itu bangunannya orang yang pondasinya nggak ada pondasi iman pada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu bangunan ihsan. Apa itu ihsan? Mengerjakan ibadah seakan-akan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya menjadi puncaknya ibadah kita. Setelah imannya dibangun, Islamnya didirikan, disertai dengan ihsan. Ketika sholat nggak harus tengok-tengok. Kita kan dulu waktu kecil sering tuh disuruh sholat, tengok-tengok nggak ada orang, 2 rakaat hilang. Pernah begitu? Saya dulu sering begitu. Asal disuruh sholat subuh nih, wudhu, ambil sejadah, emak saya nggak ngeliat, tidur lagi di sejadah. Udah sholat, udah langsung tidur. Kenapa? Di hatinya nggak ada ihsan. Ketika dia sholat, dia nggak menganggap Allah menyaksikan. Tapi ketika sudah ada ihsan, mau sepi, mau rame, mau ada orang, nggak ada orang sholat, ya sholat khusyuk. Kenapa? Allah menyaksikan saya sholat. Itu namanya bangunan apa? Ihsan. Jadi tiap orang beragama harus bangun ini agar agamanya sempurna. Kalau nggak dibangun ini bagaimana? Namanya agamanya agama-agamaan. Kayak orang itu orang-orang anak bawang, tahu nggak? Lari ke sono, ikut ke sono. Lari ke sono, tanyain ngapain? Nggak tahu. Lari aja lah. Ada sholat ikut sholat, puasa ikut. Tidak betul-betul membangun sebuah agama. Tapi kalau orang yang bangunnya pakai ilmu, dia tahu. Saya pertama akan saya bangun iman saya dulu, terus bangun Islam, belajar fikih, belajar tafsir, hadis. Setelah belajar rukun iman, baru setelahnya belajar tasawuf. Jadilah maknanya ihsan. Yang dengan terbangun ini akan sempurnalah agamanya seseorang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang berkah hingga bisa mengkaji pada itu semua. Ada lagi? Oh ya. Mohon izin tanya. Nah, di tempat saya kebanyakannya bertorikoh. Apakah boleh seorang sembarang itu ditaati torikoh? Sedangkan pengetahuan saya syarat-syaratnya bertorikoh itu kan harus banyak yang harus ditempuh. Dan ini orang yang belum pernah mondok aja main talim, main bertorikoh. Dan gimana? Kan bertorikoh di tempat saya semakin lama membaca la ilaha illallah semakin kencang dan semakin cepat. Dan mohon izin yang terakhir, ketika mengucapkan la ilaha illallah dalam hati kita mengartikannya, mohon diulang lagi. Nah, yang pertama apakah boleh kita bertorikoh? Bertorikoh ya memang itu perintah. Kalau kita nggak bisa mencari seorang, kita nggak bisa membina diri kita sendiri, kita harus cari seorang guru yang menuntun kita untuk bisa membersihkan hati kita. Kan torikoh intinya adalah membersihkan hati kita. Bagaimana yang sombong hilang, kibir hilang, hasud hilang, dengki, ujub itu bisa hilang itu loh. Ketika kita nggak bisa usaha sendiri, cari guru yang bisa membantu kita lah. Guru masalah itu namanya mursyid. Mursyid itu adalah guru seorang torikoh. Kalau sekarang rata-rata orang torikoh itu namanya organisasi. Datang isi formulir terus bayar nggak? Iya. Artinya jauh dari yang bertorikoh gitu, dari perilakunya, dari sifat-sifatnya, karena tidak mempunyai ilmu untuk masuk ke torikoh gitu. Iya. Yang penting torikohnya masih mengikuti torikoh yang mu'tabaroh, torikoh yang masih ada dalam susunan torikoh yang disepakati oleh para ulama. Yang harapannya dalam torikoh itu masih ada mursyid-mursyid yang bisa menuntun kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tadi
Kalau mau berbaiat ya usahakan sudah ngaji ilmu akidah. Kenapa? Di dalamnya kamu nggak akan diajarkan mundur lagi. Orang yang sudah daftar ke kuliah nggak akan diajarkan 1 tambah 1 2. Kenapa? Kamu sudah ketinggalan kalau ngajinya tempat kuliah. Ngaji dulu itu baru daftar kuliah gitu loh. Nah kadang orang mau nyari ilmu ini di sana nggak dapat, enggak. Jadi bekali dulu kita dengan ilmu ini baru masuk ke thariqah, hingga nanti masuknya ke thariqah mudah jalan kamu untuk sampai pada tujuan kamu. Nah kalau bicara la ilaha illallah kenceng gimana Beb? Enggak apa-apa. Memang thariqah ada yang jahar, ada yang sir. Ada yang kata mereka kalau jahar itu bikin kita lupa sama yang lain, ada yang ngomong sir lebih enak, ingat sama Allah langsung, itu tinggal caranya masing-masing. Gimana thariqahnya, ya? Udah? Diulang berarti ketika membacakan la ilaha illallah dalam hati kita harus mengartikan apa? Kalau baca la ilaha illallah dalam hati kita mengingat kepada maknanya ketuhanan, bahwa tidak ada zat yang maha kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada Dia, itu hanya Allah. Gitu. Kalau kamu ketinggalan, ikutin channel YouTube saya, nanti ada, tinggal diulang di dalamnya. Biar diulang-ulang sampai pikun nggak apa-apa. Oke, kita tutup, kita teruskan tentang insya Allah. Wallahu alam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna Fatub alaina taubat taghsili kulli hauba wasdur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' min rabbi isma fadla majuna manna la biktisami minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi walhamdulillahi fil bari wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.